101,7 FM RPM Radio Pendidikan Mandalika, Radio Pendidikan untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lili Urati Sapitri dan saya Dilanti di program acara Ukti Curhat Yuk Hayu dalam edisi hari yang dinanti-nanti oleh pendengar semua. Sahabat RPM dimanapun kalian berada, apa kabar nih? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja, masih tetap semangat ya. Dan untuk yang beraktivitas di siang ini, semoga aktivitasnya selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Dan tetap semangat buat para pendengar semua. Baik sahabat RPM, dalam 7 menit ke depan, saatnya kami akan menemani kalian semua untuk membahas kajian-kajian Islami. Pasti udah pada nggak sabar dong ya. Pasti udah pada nggak sabar kan buat dengarnya. Langsung saja ya Ukti. Kami di sini akan membahas tentang buah perkataan yang baik. Nah, sebelum mendengarkan kajian Islam tentang buah perkataan yang baik, Dilanti akan memutari suatu murotal yang berdunyi. Yuk kita dengarkan dulu murotal dari Muhammad Toha surat Al-Qalam. Buat para sahabat RPM yang doyan dengan murotal merdu lainnya bisa request ke 087 864 37 5933. Tetap di RPM Radio Pendidikan Mandalika, Radio Pendidikan untuk kita semua. Nah, itu dia surat Al-Qalam. Gimana semuanya? Pastinya hatinya sudah tenteram dong dengan mendengarkan murotal dari Muhammad Toha. Pastinya hatinya sudah tenteram dong dengan mendengarkan murotal dari Muhammad Toha. Nah, surat Al-Qalam artinya kalam. Kalam itu sebuah tulisan. Tulisan itu pastinya apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan dong. Sesuai dengan kajian kita kali ini yang akan membahas buah perkataan yang baik. Kita langsung saja ya bahas kajian tentang buah perkataan yang baik. Kalian pasti masih penasaran kan? Apa sih buah perkataan yang baik itu? Nah, supaya nggak makin penasaran, yuk kita simak. Biar lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan langsung dari Ukti Lili. Oke, baiklah kali ini Lili akan mengulas apa sih buah perkataan yang baik itu, supaya para pendengar lebih mudah untuk memahaminya. Jadi saya akan mengawali ulasan ini dengan sebuah kisah. Konon, Thomas Alva Edison adalah anak yang bodoh, sehingga ia dikeluarkan dari sekolah. Gurunya mengirimkan surat untuk ibunya agar ia tetap tidak datang lagi ke sekolah. Ketika sang ibu membaca surat itu, ia membacakannya dengan keras di depan putranya. Anak ibu terlalu pintar dan sekolah terlalu sederhana untuknya. Sejak itu, sang ibu mengajari sendiri putranya sehingga ia menjadi orang besar yang sampai saat ini. Setelah sang ibu meninggal, Thomas Alva Edison membuka laci ibunya dan ia menangis sejadi-jadinya ketika membaca surat yang pernah dikirimkan gurunya sewaktu ia masih kecil, yang ternyata berbunyi, "Anak Anda adalah orang gila dan kami tidak mau ia datang ke sekolah ini lagi selama-lamanya." Nah, begitulah kisahnya. Jadi, pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah betapa sebuah kalimat dapat memberikan perubahan yang drastis pada seseorang. Seandainya ibu itu turut mencela dan mencaci anaknya seperti yang dilakukan gurunya, apakah
apakah jadinya anak tersebut? Akan tetapi, ia tetap mengubah kalimat-kalimat negatif menjadi faedah-faedah yang bisa kita dapat dari perkataan yang baik. Nah, setelah kami mendengarkan ulasan kajian yang begitu indah, tentu dong kami para pendengar ingin menanyakan sesuatu yang terlintas setelah kami beberapa menit menyimak. Nah, sedikit saya ingin bertanya, Ukti, bagaimana sih caranya biar bisa mengenal orang tanpa membutuhkan waktu yang lama? Dengan mengetahui seluk-beluk latar belakang dan kesehariannya dan tanpa bertanya-tanya kepada orang tersebut. Nah, itu dia pertanyaannya. Gimana Ukti Lili, bisa langsung dijawab? Ya, baik Mbak Dilanti, pertanyaannya bagus banget. Gimana cara mengenal orang tanpa harus tahu gimana karakter dan watak dari orang tersebut? Nah, aku punya 2 tips nih. Yang pertama, kita cari tahu dulu bagaimana dia menyikapi sholatnya. Apakah tepat waktu, tumakninah? Yang kedua sebagaimana perkataannya. Apakah baik sesuai dengan yang dilakukan atau tidak? Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana karakter dan sikap dari orang tersebut. Nah, begitulah Mbak Dil. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali ya jawabannya, sangat memuaskan tentunya. Nah, buat kalian yang ingin mengenal orang secara luas tanpa waktu lama nih, bisa ikutin tip yang udah dijabarkan Ukti Lili ya. So, tetap di RPM Radio Pendidikan Mandalika, radio pendidikan untuk semua, dan yang pastinya kami akan membahas kisah-kisah inspiratif yang menarik lainnya. 101,7 FM RPM Radio Pendidikan Mandalika, radio pendidikan untuk kita semua. Waktu nggak terasa banget ya, udah nyampe kurang lebih 7 menitan. Kami harus pamit dari ruang dengar ya Ukti. Terima kasih kepada semua pendengar radio pendidikan yang sudah mendengarkan kajian Ukti Curhat Yuk. Edisi siang ini Selasa 20 November 2022. Semoga kita bisa bertemu kembali di acara sama dan jam yang sama. Syukron jazilan setelah menyimak sama. Syukron jazilan setelah menyimak sampai akhir. Jika ada salah kata yang kami ucapkan, mohon dimaafkan ya. Saya Lili Ulisa Fitri dan saya Dilanti. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan ini, tekan. Nggak bisa nih. Ini yang kami. Udah, aduh. Di klik yang stop. Nih. Bawa ke sini. Yang ini ya, Bu. Udah. Wih, gimana kan? Iya. Pakai HP saya.